Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran Bapak, yaitu otomatisasi tata kelola kepegawaian. Mudah-mudahan hari ini kalian semua sehat dan kita bisa melakukan pembelajaran ini dengan lancar. Baik, kita mulai saja materi hari ini, yaitu tentang penghargaan atau reward ya, untuk pertemuan yang pertama. Penghargaan adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang, langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. Jadi bisa berbentuk uang, barang, langsung atau tidak langsung ya, sebagai imbalan. Untuk lebih jelas langsung tidak langsungnya ya, di sini bisa dilihat menurut Dessler. Penghargaan berarti semua bentuk penggajian atau ganjaran kepada pegawai dan timbul karena kepegawaian mereka. Dapat berupa pembayaran uang secara langsung seperti upah, gaji, insentif, bonus, dan dapat pula berbentuk pembayaran tidak langsung seperti asuransi, liburan atas biaya perusahaan. Dan dapat pula berupa ganjaran bukan uang. Contohnya di sini jam kerja yang luas, kantor yang bergengsi, pekerjaan yang lebih menantang. Itulah yang disebutkan oleh Dessler. Bapak sengaja memberi cukup 2 di sini saja karena sudah cukup jelas, dan berharap kalian bisa mencarikan lagi agar kalian lebih paham lagi apa yang dimaksud dengan penghargaan. Kita lihat manfaat dari penghargaan. Bapak melihat dari buku paket yang mungkin sudah ada di tangan kalian. Di situ ada menurut Mulyadi dan Setiawan. Mereka menyebutkan penghargaan menghasilkan 2 macam manfaat, yaitu 1, memberikan informasi, 2, memberikan motivasi. Memberikan informasi ya sebagai informasi bahwa adanya penghargaan, dan ini tentu saja merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi semua para pegawai, di samping pendapatan yang sudah biasa seperti gaji sebagai balasan dari sebagai konsekuensi bahwa dia adalah seorang karyawan yang bekerja. Tapi dalam hal ini adanya penghargaan ini merupakan informasi atau kabar yang mungkin memberikan kabar gembira ya. Apalagi ketika benar-benar penghargaan itu diberikan kepada seseorang atau kepada para karyawan, dan itu menjadikan sebuah surprise tentunya. Baru saja informasi misalnya ketika ada orang yang mengatakan, "Woi, ada bonus." Nah, itu juga sudah merupakan informasi yang menyenangkan ya. Jadi pertama, manfaatnya sebagai memberikan informasi. Kedua, benar dengan adanya itu akan memberikan motivasi ya, bahwa penghargaan ketika benar-benar ada, sebelum baru informasi saja sudah menyenangkan, ketika benar-benar diberikan akan memberikan motivasi, dorongan kepada mereka untuk benar-benar bagaimana mendapatkan penghargaan tersebut. Pada dasarnya memang kita sangat butuh dihargai, dan kita akan merasa senang, merasa dihargai ya. Ketika dihargai pekerjaan kita akan merasa senang, apalagi penghargaan itu bisa memberikan kepuasan kepada kita dalam bentuk non fisik itu, atau fisik atau non fisik yaitu. Oleh karena itu, dengan adanya penghargaan di sini dikatakan bisa meningkatkan motivasi pegawai terhadap ukuran kinerja. Nah, jadi ukuran kinerja dibandingkan dengan yang ada akan lebih termotivasi lagi, sehingga membantu personel dalam memutuskan bagaimana mereka mengalokasikan waktu dan usaha mereka, tentunya untuk lebih baik lagi dalam hal target penghargaan yang diharapkan oleh para karyawan. Mari kita masuk kepada tujuan dari
penghargaan. Menurut Hasibuan di sini bahwa tujuan penghargaan disebutkan ada 8. Yang pertama, ikatan kerjasama. Dengan adanya penghargaan, diharapkan akan terjalinlah ikatan kerjasama yang lebih baik lagi antara manajer juga dengan para pegawai. Pegawai memang harus mengerjakan tugas-tugas dengan baik dengan adanya pendapatan, tetapi dengan adanya sebuah penghargaan diharapkan seperti tadi dikatakan lebih termotivasi lagi, dan keduanya diharapkan dapat bekerja sama dengan baik. Dalam hal ini perusahaan yang diwakili oleh para manajer bagaimana bisa tercipta suatu kerjasama yang baik ke arah pencapaian tujuan daripada lembaga itu sendiri. Yang kedua, kepuasan kerja. Penghargaan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan status sosial, dan egoistik sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Artinya, ketika seseorang merasakan kepuasan pada dirinya dengan pekerjaannya, maka itu sendiri adalah merupakan sebuah penghargaan. Apalagi ketika dia mendapatkan penghargaan secara eksternal dari pihak luar, dari atasan atau dari sesama, dia akan merasa ada peningkatan status sosial dan dia merasa puas akan hasil kerjanya karena mendapatkan penghargaan dari pihak lain. Yang ketiga, pengadaan efektif. Jika program penghargaan ditetapkan cukup besar oleh perusahaan, tentu saja pengadaan pegawai yang berkualitas akan lebih mudah. Kenapa? Karena orang-orang tentu saja tertarik dan mereka akan selektif sehingga akan didapatkan karyawan yang lebih baik. Yang keempat, motivasi. Tadi sudah disampaikan juga bahwa penghargaan memang bisa memberikan motivasi kepada para pegawai untuk bekerja lebih giat lagi, bahkan untuk mendapatkan sebuah prestasi. Yang kelima, stabilitas pegawai. Dalam hal ini terjadinya turnover, itu apa tuh? Seringnya terjadi pergantian pegawai, misalnya masuk dan keluarnya karena mereka tidak nyaman, itu bisa dikurangi bahkan dengan adanya penghargaan yang baik dan timbulnya kenyamanan para karyawan. Diharapkan mereka akan nyaman untuk bekerja, bahkan dia lebih bersemangat lagi terkait motivasi yang dia dapatkan, yang dia rasakan seperti tadi, dan mereka merasa diperbuat secara adil oleh perusahaan. Oleh karena itu, dengan adanya penghargaan yang cukup memberikan kenyamanan kepada para karyawan merasa tidak perlu lagi pindah ke tempat yang lainnya dan dia akan bekerja dengan baik. Yang keenam, disiplin. Dengan adanya penghargaan, apalagi penghargaan itu cukup besar, maka disiplin pegawai sangat dimungkinkan menjadi semakin baik. Mereka menyadari dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, pengaruh serikat buruh. Serikat buruh adalah sebuah komunitas, sebuah perkumpulan, bahkan menjadikan sebuah lembaga yang mungkin bisa saja ada di dalam perusahaan itu sendiri. Dalam hal ini, setiap
komunitas atau perkumpulan tentu saja mempunyai tujuan, dan salah satu tujuannya adalah kenyamanan para karyawan secara keseluruhan tentunya yang ada di dalam lingkungan itu. Jadi dengan adanya lembaga tadi bisa memungkinkan terjadinya komunikasi yang baik antara perusahaan dengan lembaga serikat buruh tadi, bagaimana untuk mendapatkan kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan bagi para karyawannya. Itu akan menjadikan pengaruh yang lebih baik lagi dengan adanya serikat buruh. Yang terakhir yaitu pengaruh pemerintah. Bagaimanapun pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan kenyamanan bagi semua rakyat dan bangsa dan rakyatnya ya. Oleh karena itu, di mana saja warganya bekerja, pemerintah akan mengadakan perlindungan, dan pemerintah tentu saja melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan, bagaimana perusahaan memberikan hak dan hak-haknya kepada para karyawan. Bahkan pemerintah tentu mengeluarkan undang-undang untuk terciptanya keadilan bagi warganya yang diharapkan diberikan oleh perusahaan. Demikian tujuan adanya penghargaan yang disampaikan oleh Hasibuan. Bahkan yang terakhir, pengaruh pemerintah, di sini pemerintah di dalam peraturan ya, dalam Undang-Undang Nomor 20 menyampaikan tentang tujuan penghargaan itu sendiri. Menurut pemerintah dalam hal ini yaitu yang pertama, menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi, pemerintah atau organisasi. Dua, menumbuh kembangkan semangat kepahlawanan. Tentunya pemerintah untuk terkait dengan para pegawainya ya. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap keteladanan. Jadi dengan adanya penghargaan memang diharapkan bisa menjadikan sebuah teladan bagi yang lainnya. Dan dasar hukum penghargaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Mungkin ini kelas 11 tentang manajemen PNS pernah dibahas. Terakhir, Bapak dalam pertemuan ini sampaikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan. Yang pertama, konsistensi internal. Dalam hal ini internal tentu saja di dalam ya. Nah, di sini terkait dengan tingkat kompetensi dari para pegawai itu sendiri, terkait dengan kontribusinya. Nah, dengan kompetensi yang tinggi, maka dia akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan. Nah, dalam hal inilah menjadi sebuah penilaian tentang perlunya penghargaan kepada para karyawan dengan tingkat kompetensi dan sejauh kontribusi mereka karena kompetensinya terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Kedua, kompetensi eksternal. Ini terkait penghargaan yang kompetitif dibanding organisasi lain, sehingga organisasi dapat mempertahankan pegawainya yang unggul. Karena dengan penghargaan yang cukup memberikan kepuasan kepada para karyawan, maka tadi diharapkan mereka akan merasa nyaman dan tidak pindah-pindah ke tempat lain, sehingga bisa mempertahankan, perusahaan bisa mempertahankan pegawai yang unggul, bahkan bisa mendapatkan dari pihak luar untuk mendapatkan pegawai yang unggul. Ketiga, kontribusi pegawai. Ada kaitannya dengan nomor 1 ya, di situ juga ya.
merujuk kepada kontribusi tadi. Besaran penghargaan juga dapat merujuk kepada senioritas. Senioritas artinya jasa-jasa mereka sudah berapa banyak selama ini terhadap perusahaan. Itu kontribusi ya. Itu sehingga mereka banyak karena usianya udah lama bekerja, dia mendapatkan penghargaan. Prestasi tentu saja karena terkait dengan kontribusi ya. Dan panduan yang ada, artinya memang ada sebuah sebuah aturan-aturan dari perusahaan diciptakan bagaimana adanya penghargaan bagi para karyawan. Terakhir, administrasi. Dalam artian sejauh mana perusahaan melakukan perencanaan terkait dengan penghargaan terhadap atau bagi para pegawai. Dalam hal ini tingkat administrator tentu saja perlu memikirkan ya, dan terkait sejauh mana ketersediaan anggaran yang ada dalam perusahaan. Ini akan menjadikan sebuah informasi ke depan bagi para karyawan, atau mungkin bisa diistilahkan sebagai harapan-harapan bagi para karyawan dari tingkat administrator. Sampai di sini dulu mungkin pertemuan pertama ini, mengingat durasi yang tersedia. Nanti akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.